Tahun 1914, saat semua hal lagi berkembangnya, mulai dari teknologi, transportasi, pendidikan, hingga fashion, tidak ada satupun yang menyangka kalau pada masa yang dianggap indah itu akan ada kejadian besar yang terjadi Perang Dunia Pertama. Perlu diketahui, pada masa tersebut, formasi kekuatan dunia tidak seperti sekarang yang didominasi Amerika Serikat, Rusia, dan juga Cina. Pada masa tersebut, formasi kekuatan dunia dipegang oleh 4 kekuatan: Kerajaan Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Jerman, dan juga Kekaisaran Rusia. Hubungan di antara keempatnya lumayan mudah dimengerti. Austria-Hungaria berkawan dengan Kekaisaran Ottoman. Dua kekuatan besar ini dipisahkan oleh negara-negara kecil yang memerdekakan diri dari keduanya, seperti Serbia, Romania, Bulgaria, dan lain-lain. Semua negara kecil ini merdeka berkat bantuan dari Rusia, yang jadi musuh dari Austria-Hungaria dan Ottoman. Sistem antara wilayah pada saat tersebut memang sudah mulai memanas, namun tidak ada satupun yang berani mengumumkan perang. Momen yang kemudian dianggap menjadi awal terjadi di wilayah Austria-Hungaria, tepatnya di Sarajevo. Di tempat ini, pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria, yaitu Archduke Franz Ferdinand, melakukan kunjungan dengan istrinya. Mereka diserang menggunakan bom dari pasukan separatis yang tidak senang dengan sikap keluarga kerajaan. Untungnya, sang pangeran selamat, para pengawalnya lah yang menderita luka, namun Franz Ferdinand ini tidak pulang, malah mengunjungi pengawalnya di mana di saat dia pulang. Dan akhirnya ditembak hingga meninggal. Meninggalnya pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria membuat mereka murka dan menuduh Serbia sebagai dalangnya. Makanya, setelah kejadian tersebut, kerajaan Austria-Hungaria membuka pernyataan perang ke Serbia. Di sini Austria-Hungaria percaya diri karena beraliansi dengan Kekaisaran Jerman. Perang pun dimulai. Serbia berhasil bertahan dengan bantuan dari Kekaisaran Rusia. Kemudian Rusia yang berkawan dengan Prancis juga mendeklarasikan perang pada Austria-Hungaria dan juga Jerman. Aliansi ini pun kemudian membuat perang menjadi semakin melebar. Eskalasi dari perang ini tentu saja tidak cuma sampai di situ, dan semakin hari semakin menjadi. Jadi Kekaisaran Jerman yang ada pada saat itu memiliki kekuatan militer paling unggul, punya strategi terbaiknya dengan mengandalkan Rusia yang terkenal lamban dalam persiapan perang. Jerman pun punya strategi untuk menyerang Prancis. Setelah menang, Barulah kemudian Jerman menghantam Rusia hingga rata. Strategi ini memang terdengar menakjubkan ya, tapi tidak dengan berjalan dengan mulus. Jerman ternyata nggak bisa menembus pertahanan dari Prancis. Karena pertahanan perbatasannya yang solid, makanya Jerman memulai invasinya ke Belgia agar punya akses lain untuk memasuki Prancis. Langkah dari Jerman ini nyatanya tetot salah. Status Belgia sebagai netral membuat Jerman dianggap sebagai penjahat di Eropa, hingga akhirnya Britania Raya pun ikut dalam peperangan untuk membela Belgia di tengah kekacauan yang dialami Jerman. Mereka tidak menyangka nih, kalau Rusia ternyata sudah siap dan mulai menyerang ke Austria-Hungaria. Austria yang enggak bisa bertahan kemudian membuat Jerman menarik pasukan untuk menahan sisi timur mereka. Selain itu, Austria-Hungaria juga mendapatkan masalah di selatan karena tidak berhasil melakukan invasi ke Serbia. Setelah beberapa waktu berlalu, Jerman yang memiliki akses pada sumber daya yang lebih baik ternyata membalikkan perang. Mereka mulai bisa memukul mundur Rusia dan juga Prancis, yang membuat Jerman mendapatkan angin segar, tapi hal ini tidak berlangsung lama. Jenderal Perang Prancis Joseph Joffre membalikkan komando untuk melakukan serangan balik dan berhasil dilakukan. Hal ini membuat Jerman memiliki strategi baru kala itu,
yaitu menggunakan parit sebagai garis pertahanan. Nah, hal yang sama kemudian juga dilakukan sama Prancis. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Parit. Strategi Perang Parit merupakan salah satu strategi perang yang sangat brutal karena konsepnya jadi kedua belah pihak akan menempatkan diri di parit yang mereka kuasai dan di antaranya ada sebuah zona disebut no man's land. Kedua belah pihak akan terus saling menembak yang bisa sampai berhari-hari lamanya. Tiap kali tembakan ini berhenti akan ada pasukan serbu yang maju ke depan. Orang-orang ini memiliki status berani mati karena bakal ditembaki sama pihak yang bertahan. Hal ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak kehabisan senjata dan parit yang mereka kuasai diambil alih. Strategi perang ini bukan cuma soal tembakan, ya, tapi juga daya tahan untuk hidup dalam parit yang kotor, bau, penuh penyakit, dan bisa juga tanpa tim medis. Strategi ini sangat ikonik sih pada Perang Dunia Pertama seperti yang tergambar dalam skin film All Quiet on the Western Front. Saat perang terus terjadi, Eropa kerugian yang dialami oleh Jerman, Austria, Hungaria, Prancis, dan juga Rusia membuat gejolak di belahan dunia lain. Hal ini membuat skala perang yang tadinya hanya akan melibatkan Austria, Hungaria, dan Serbia meluas menjadi seluruh dunia. Mulai dari Australia yang merebut Nugini dari Jerman, Jepang yang merebut Kepulauan Asia Timur dari Jerman, Italia yang ikut menyerang Austria Hungaria, sampai kekalahan besar dari Jerman di Afrika yang mengharuskan Jerman menyerahkan koloni mereka. Perang yang makin meluas ini kemudian menyenggol kekuatan besar lainnya, yaitu Kekaisaran Ottoman. Setelah beberapa waktu maju mundur untuk terlibat perang karena kekalahan mereka di Perang Balkan, akhirnya Kekaisaran Ottoman mulai bertindak. Sayangnya, mereka kalah telak, mulai kalah dari Rusia Pegunungan, Kaukasus, kalah juga oleh Britania Raya di terusan Suez, sampai mereka kalah di peperangan Gurun di selatan karena tindakan perwira Inggris Lawrence of Arabia yang memulai pemberontakan bersama suku-suku Arab. Tekanan yang paling dirasakan oleh Jerman yang mengalami banyak kerugian kemudian memutuskan hal yang tidak masuk akal dengan melanggar aturan perang Jerman, mulai menyerang warga sipil seperti menjatuhkan bom di wilayah perkotaan Inggris, menyerang parit musuh dengan senjata kimia, dan juga menyerang kapal-kapal pengangkut rakyat sipil. Oke, baik, itulah tadi Perang Dunia Pertama. Siapa sangka kematian seorang pangeran keraja bisa menjadi penyebab terjadinya perang yang mengorbankan jutaan nyawa.